warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya Mbak Kariska. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, berdoa mulai. Selesai. Baik, sekarang Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak masuk? Ada, Bu. Ibu absen dulu ya. Mbak Yuyun, Mbak Fariska, Hadir, Bu. Mbak Rina. Hadir. Baik, hadir semua ya. Nah, ada yang tahu hari ini kita mau belajar materi apa? Tes deskripsi. Nah, kita hari ini belajar materi tes deskripsi. Fokusnya itu 3. Yang pertama itu pengertian sekaligus tujuan. Yang kedua itu ciri-ciri teks deskripsi. Dan yang ketiga itu apa? Struktur teks deskripsi. Nah, sebelum masuk ke pengertian teks deskripsi, silahkan kalian amati video berikut ya. Nah, dari video tersebut ada yang tahu itu video apa? Oh, pernah ke sana ya? Ya. Oh iya. Nah, dari pengamatan kalian itu dari segi bentuknya itu monumen Simpang Lima Gumul itu bentuknya gimana? Kotak. Oh, persegi. Ya. Ya, balok. Ya. Kemudian dari segi warnanya Coklat, kuning, putih, ada yang putih, ya. krim. Kemudian ada tamanya enggak? Ada. Di mana tamanya? Di kelilingnya, di sekitarnya situ. Iya, maksudnya suasananya itu gimana? Asri. Sejuk. Kemudian ada pohonnya banyak. Kemudian ramai. Ya. Nah, itu termasuk belajar tes deskripsi. Nah, masuk ke dalam dari tes deskripsi apa? Teks yang berisi gambaran suatu objek. Teks yang berisi penjelasan mengenai objek atau makhluk hidup atau tentang tempat itu secara jelas melalui apa? Panca indera, bisa menggunakan penglihatan, bisa menggunakan pendengaran. Nah, itu kita itu menjelaskan kepada si pembaca itu juga harus jelas. Yang selanjutnya yaitu tujuan teks deskripsi itu yaitu menggambarkan bentuk objek pengamatan berdasarkan sifatnya, coraknya dengan mengandalkan panca indera yang tadi saya sudah singgung tadi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi ada berapa? 3. Ya, yang pertama berdasarkan tujuan, yang kedua berdasarkan objek, dan yang ketiga berdasarkan isi. Yang pertama berdasarkan tujuan. Tujuan dari teks deskripsi tadi apa? Menjelaskan atau menggambarkan suatu objek secara rinci. Nah, teks deskripsi itu biasanya menggunakan 5 panca indera. Penglihatan, entah itu pendengaran, entah itu penciuman ya. Dan yang kedua itu adanya kata sifat. Nah, seperti tadi yang contoh monumen Simpang Lima Gumul itu kan bangunannya sangat besar. Nah, kata-kata sangat besar itu adalah kata sifat. Kemudian sangat indah itu juga kata sifat.
selanjutnya, ciri-ciri berdasarkan objek yang dideskripsikan. Objek itu yang dideskripsikan itu harus bersifat khusus dan tidak abstrak. Kenapa? Karena itu pembaca itu seolah-olah itu harus paham. Seolah-olah itu pembaca paham apa yang kita deskripsikan. Yang selanjutnya, ciri-ciri berdasarkan isi teks deskripsi. Nah, seringkali sudah saya singgung, isinya itu harus berdasarkan yang pertama fakta, yang kedua sistematis dan menggunakan gaya bahasa atau bisa menggunakan kata sifat. Selanjutnya, struktur teks deskripsi. Yang pertama identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga ada simpulan. Yang pertama identifikasi, itu berisi nama objek atau nama sejarah atau gambaran umum lainnya. Nah, dari contoh monumen Simpang Lima Gumul tadi, identifikasinya apa, Mbak Esa? Kalau yang saya tahu lokasinya di daerah Ngasem, lokasinya di Iya, itu terkait lokasi ya? Iya, terkait lokasi. Terkait nama objeknya? Namanya Simpang Lima Gumul, disingkat SL. Iya, betul, just sekali. Mantap. Nah, itu yang dijelaskan Mbak Esa itu tadi, itu termasuk struktur identifikasi. Yang selanjutnya, struktur deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian itu adalah gambaran rinci. Kita itu tadi kan sudah menjelaskan, melihat video dari monumen Simpang Lima Gumul. Nah, itu tadi diciri-cirikan bahwa tamannya sangat indah, kemudian bangunannya megah. Nah, itu namanya deskripsi apa, Mbak Fariska? Apa, Mbak Fariska? Deskripsi bagian. Iya, betul sekali. Yang selanjutnya yaitu struktur simpulan. Biasanya berisi apa, Mbak Mita? Berisi kesan dari hasil pengamatan penulis. Ya. Kalau kesannya tadi dari video apa? Monumen Simpang Lima Gumul tadi gimana, Mbak Bunga? Sebagai pembaca. Kesannya itu sangat indah sekali, Bu. Apalagi ambil videonya dari atas. Kelihatan bagus sekali. Ya. Terima kasih Mbak Bunga, jawaban sangat. Kesimpulan itu berisi hasil pengamatan dari penulis, baik itu dari segi penglihatan, perasaan, atau pendengaran. Yang selanjutnya, ini ada contoh teks deskripsi. Nah, kalian baca dulu ya. Nanti saya tanya satu-satu. Nah, bagiku tampak bersih, halamannya luas. Itu struktur apa, Mbak Sadia? Identifikasi, Bu. Salah. Salah. Ya, identifikasi tadi sekolah. Deskripsi bagian berarti, Bu. Ya, betul, sangat betul. Ya. Kenapa kok disebut deskripsi bagian? Karena berisi penjelasan di situ. Nah, betul. Karena ini menjelaskan dari ini tadi objek tadi. Yang selanjutnya yaitu struktur apa, Mbak Isa? Kesimpulan. Betul. Kenapa kok dikatakan kesimpulan? Karena dari deskripsi yang disebutkan tadi itu sekolahnya itu tampak bersih, membuat teman-teman itu lebih semangat dan belajar. Sangat bagus. Nah, sekarang sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ada game. Silahkan nanti yang saya panggil maju ke depan ya. Iya, Bu.
Jawab. Silakan Mbak Yuyun. Dibaca dulu ya soalnya. Soal pertama, tujuan utama teks deskripsi adalah Yeay, betul. Mantap. Yang selanjutnya Mbak Mita. Baca dulu ya Pak. Yang kedua, teks deskripsi bersifat Yeay. Ayo yang selanjutnya Mbak Lurin. Silakan maju menjawab soal ya. Mantap, jawabannya sangat bagus. Nah, sekarang Ibu simpulkan. Jadi teks deskripsi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai kita itu mengamati suatu objek atau makhluk hidup atau benda itu berdasarkan panca indera, bisa penglihatan, bisa penciuman, bisa pendengaran kepada si pembaca atau orang lain itu secara jelas, fakta dan sistematis. Gitu. Hari ini paham atau tidak penjelasan? Ya. Saya ulangi ya. Saya tanya, apa saja tadi struktur dari tes deskripsi, Mbak Isa? identifikasi, terus deskripsi bagian, sama yang terakhir kesimpulan. Ya, berarti kalian tuh sudah paham ya? Iya. Baik. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu menyampaikan pesan, hati-hati di jalan dan tetap semangat meskipun hujan badai melalui. Sebelum itu, silahkan ketua kelasnya memimpin doa. Doa mulai. Selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.